Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini Ibu membahas masih tentang teks berita. Hanya pada kesempatan ini kita akan membahas KD 3.2 menelah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca, dan KD 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Baiklah, kita satu persatu akan bahas. Nah, untuk mengingatkan kembali apa itu berita, berita itu adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia, yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media lainnya. Nah, ada dua struktur teks berita, yaitu orientasi berita, peristiwa, sumber berita, dan struktur yang satunya lagi adalah satu, kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu dari struktur teks berita ini. Nah, sekarang kita bahas struktur teks berita yang pertama. Dalam struktur berita yang pertama ini ada orientasi, ada peristiwa, ada sumber berita. Nah, apa itu orientasi? Orientasi berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Kemudian, peristiwa berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berisi yang ditambahkan sumber ditulis pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Nah, itu adalah struktur yang pertama. Nah, sekarang kita bahas struktur yang kedua, yang berupa piramida terbalik. Struktur yang pertama itu adalah kepala berita. Nah, bagian ini adalah lead atau kepala berita yang merupakan puncaknya. Pada urutan paling puncak yang menempati derajat prioritas utama pentingnya informasi. Nah, dalam keenam pertanyaan adik Simba atau 5W+1H itu diposisikan pada kepala. Jadi kepala berita itu adalah prioritasnya paling penting dalam berita tersebut. Nah, selanjutnya tubuh berita. Nah, berikutnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam lead. Penjabaran ini bisa merupakan jawaban dari why atau mengapa dan how. Jadi, tubuh ini merupakan penjelasan dari kepala berita terutama pada how dan why. Ekor berita berisi tentang informasi yang tak penting, biasanya berisi informasi tambahan dan posisinya pada bagian akhir. Makanya dalam bentuknya adalah piramida terbalik, artinya yang paling atas itu posisinya atau porsinya yang paling penting dalam berita tersebut. Nah, sekarang yang kedua kita akan membahas tentang kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan yang dibahas pada kali ini ada 6. Yang pertama adalah bahasa baku, yang kedua adalah kalimat langsung, yang ketiga konjungsi bahwa, yang keempat adalah konjungsi temporal, yang kelima keterangan waktu, dan yang keenamnya adalah kata kerja mental. Kita akan membahas satu persatu. Nah, bahasa baku, penggunaan bahasa baku bersifat standar. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa yang bersifat populer ataupun bahasa kedaerahan akan dihindari oleh media nasional. Misalnya kita kalau menulis berita, kita memasukkan unsur bahasa Sunda, maka orang dari luar Sunda atau Sumatera dan yang lainnya akan sulit memahami isi berita. Jadi harus kita menggunakan bahasa yang baku. Nah, kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia dan
PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasanya digunakan dalam bahasa formal. Nah, ini adalah contoh kata-kata tidak baku dan kata baku. Misalnya atlet itu tidak baku, tapi yang bakunya adalah atlet. Subjek itu tidak baku, yang bakunya adalah subjek. Kemudian, kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung, kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik dan disertai keterangan penyerta. Penggunaan kalimat langsung itu terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur ketua tim. Nah, yang tanda kutip itu adalah perkataan dari ketua tim. Tanggap darurat Gunung Bromo. Nah, sekarang konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan mengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kalau kita mewawancari seseorang, nah perkataan orang itu tidak akan kita tuliskan secara asli, tapi kita akan mengubahnya menjadi kalimat tidak langsung. Maka kita menggunakan kata sambung atau konjungsi bahwa. Contohnya, Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satu pun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Nah, ini adalah kalimat langsung, kalimat tidak langsung dari mengubah dari kalimat langsungnya. Misalnya kalimat langsungnya seperti ini. Aryana berkata, ibu saya pingsan dan tidak ada seorang pun yang ada di rumah yang membawa ibu ke rumah sakit. Nah, ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, digunakanlah konjungsi bahwa. Nah, sekarang keterangan waktu. Nah, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya perlengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Pagi ini adalah keterangan waktu, sedangkan Maluku itu adalah keterangan tempat. Selanjutnya, konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, hal ini berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, di situ ada sekitar, tak lama kemudian, dan akhirnya. Itu disebutnya konjungsi temporal. Sekarang kata kerja mental. Nah, kata kerja mental, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penggunaan kata kerja mental. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan, serta memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Tapi untuk sementara, ingat-ingat kembali pada pelajaran 3.2 tadi.